Di sini akan membahas tentang kualitas fasilitas terhadap motivasi dan prestasi mahasiswa, studi kasus pada program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana. Jadi sebelum kami memasuki pembahasan, kami akan memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai host, Yosefa Natalia Narlin, dan teman saya Febrianti Monika Zaina Malom. Saya Litvina Cinderella Namung. Saya Virginia Jadika Detan. Saya Andreas Putra Zangkung. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan yang pertama itu bagaimana kualitas fasilitas pendidikan di Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana, dan yang kedua apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas fasilitas terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana. Nah, sebelum masuk di pembahasan lebih lanjut, saya ingin bertanya di salah satu dari teman-teman. Jadi, apa sih tujuan dari penelitiannya teman-teman ini? Jadi teman, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kualitas fasilitas pendidikan di program studi Ilmu Administrasi Negara dan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas fasilitas pendidikan terhadap motivasi belajar dan prestasi mahasiswa di program studi Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini difokuskan pada kualitas fasilitas terhadap motivasi dan prestasi belajar mahasiswa. Terus metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang mulai dari mahasiswa semester 4 sampai dengan semester 6. Baik teman-teman, dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 12/2008, ia menemukan bahwa mahasiswa yang belajar di lingkungan dengan fasilitas yang baik cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan hasil akademik yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang belajar di lingkungan dengan fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas yang memadai seperti ruang kuliah yang nyaman, alat belajar yang terlengkapi, perpustakaan yang kaya akan sumber daya, dan akses internet yang handal menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan ini pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi intrinsik mahasiswa. Motivasi yang tinggi kemudian berdampak positif pada prestasi akademik yang diukur melalui IPK, partisipasi aktif dalam kegiatan akademik, dan pencapaian prestasi di luar akademik. Baik, setelah itu dalam proses wawancaranya teman-teman, pas teman-teman wawancara itu, apa saja sih masalah yang ditemukan di Prodi Ilmu Administrasi Negara ini di FISIP Undana? Oke, mungkin teman Andre bisa jelaskan. Setelah kami melakukan penelitian di program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, di sini kami menemukan ada beberapa masalah yang selama ini terjadi di Prodi Ilmu Administrasi Negara. Seperti yang pertama yaitu ruang kelas sempit dan kurang nyaman, di mana berdasarkan data yang ada, ruang kelas yang seharusnya itu menampung maksimal 60 orang, di mana terkadang kita itu melakukan penggabungan kelas hingga menyebabkan kapasitas penggabungannya itu yang dimana awalnya itu 60 itu sekitar 90 sampai 100 kadang-kadang, sehingga ini yang membuat kondisi dalam kelas itu kurang nyaman. Dimana permasalahan yang kedua itu akses internet yang terbatas, dimana akses internet di program studi Ilmu Administrasi Negara itu dibagi menjadi dua. Ada satu yang gratis yang dikhususkan untuk mahasiswa, tapi terkadang akses internetnya itu sangat-sangat lambat, dan ada satu yang dikhususkan untuk dosen, tapi itu menggunakan sandi yang hanya diketahui oleh dosen-dosen di program studi Ilmu Administrasi Negara saja. Dan selanjutnya itu masalah yang selanjutnya ada kerusakan fasilitas, seperti ada di beberapa kelas itu terdapat plafon yang bocor atau bolong, dan ada beberapa perlengkapan seperti gantungan LCD yang putus, habis itu ada papan tulis yang tidak berada di tempat yang semestinya, dan permasalahan terakhir yaitu kurangnya sarana prasarana, di mana berdasarkan data yang ada, sarana dan prasarana yang ada di program studi Ilmu Administrasi Negara yaitu yang pertama LCD, di mana LCD itu yang dimiliki oleh program studi Ilmu Administrasi Negara itu ada sejumlah 6 buah, serta AC
19 buah dan prasarana yang lainnya itu seperti kamar mandi, seperti WC, di mana di program studi ilmu administrasi negara ini sendiri WC-nya itu hanya ada 2 dan di situ tidak dibedakan mana laki-laki dan mana untuk perempuannya. Dari masalah yang kami temukan di program studi ilmu administrasi negara, di mana kualitas fasilitas dari program studi administrasi negara ini itu masih dikatakan kurang. Padahal dengan adanya ruang kuliah yang nyaman dan dilengkapi dengan teknologi pembelajaran terkini, itu dapat meningkatkan kepuasan dan daya serap mahasiswa, sehingga ini juga dapat berpengaruh pada motivasi dan prestasi belajar dari mahasiswa tersebut. Jadi masalah yang terjadi di administrasi negara itu masalah yang sangat serius ya teman-teman. Jadi itu sangat mempengaruhi motivasi belajar pada prodi ilmu administrasi negara. Jadi setelah masalah-masalah yang terjadi yang setelah teman Andre telah jelaskan tadi, menurut teman-teman apakah ada faktor lain yang mempengaruhi motivasi dan prestasi mahasiswa? Jadi ada juga faktor lain yang mempengaruhi motivasi dan prestasi mahasiswa di lingkungan kampus. Yang pertama itu seperti adanya dukungan sosial, yaitu mahasiswa yang jauh lebih mendapatkan dukungan dari keluarga, teman atau sahabat itu dia lebih memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, mahasiswa yang kurang mendapatkan motivasi itu dia memiliki motivasi prestasi yang lebih rendah dibanding mahasiswa yang lebih mendapatkan dukungan. Jadi yang kedua itu ada faktor lain itu seperti metode pengajaran dosen, di mana ada beberapa dosen yang merek teknologi. Seperti dalam pengajarannya itu dia tidak memanfaatkan fasilitas yang ada seperti LCD. Karena dalam metode pengajarannya itu dia tidak menampilkan materi menggunakan PPT, di mana mahasiswa kalau mendengar penjelasan dari dosen hanya secara mulut saja, tidak ada media yang ditampilkan, sehingga membuat mahasiswa jenuh dan motivasi belajar mahasiswa itu rendah. Dan yang ketiga itu ada keterlibatan mahasiswa dalam akademik, di mana mahasiswa yang kurang terlibat dalam suatu organisasi di lingkungan kampus itu juga memiliki motivasi yang kurang rendah. Jadi di mana kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik itu seperti organisasi, selain itu ada juga kelompok diskusi dan seminar. Yang keempat itu ada kondisi sosial ekonomi mahasiswa, di mana itu ada beberapa mahasiswa itu yang sosial ekonominya itu kurang stabil, di mana itu dia sulit mendapatkan buku atau membeli buku. Karena di mana buku itu adalah salah satu alat untuk mendukung faktor belajar di kampus. Sehingga itu juga dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi mahasiswa dalam pembelajaran di kampus. Setelah penjelasan dari teman-teman tadi tentang kualitas yang ada di prodi itu, menurut teman-teman tuh apa hubungan antara kualitas fasilitas dengan motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa? Kualitas fasilitas dengan motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa itu saling berhubungan, di mana fasilitas yang memadai seperti ruang kuliah yang nyaman, alat belajar yang lengkap, perpustakaan yang kaya akan sumber daya, dan akses internet yang handal itu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan ini pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi intrinsik mahasiswa, itu yang meliputi dorongan internal untuk belajar, dan motivasi ekstrinsik itu merupakan dorongan eksternal seperti penghargaan atau harapan orang tua. Terus dari motivasi yang tinggi ini itu dapat kemudian berdampak positif pada prestasi akademik yang diukur melalui IPK, partisipasi aktif dalam kegiatan akademik, dan pencapaian prestasi di luar akademik. Dalam proses wawancaranya teman-teman, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri bagi teman-teman dalam pergi wawancara atau dalam proses pewawancaranya teman-teman? Ya, ada. Jadi ada beberapa tantangan yang kami rasakan dalam memulai wawancara dengan informan. Yang pertama itu tantangan yang pertama di sini yaitu kami sulit untuk memulai pembicaraan dengan narasumber. Karena sebagai pemula, terkadang kami takut dengan respon dari narasumber dan tidak berani untuk memulai pembicaraan. Dan yang kedua yaitu narasumber tidak mau untuk diwawancarai. Dan yang ketiga yaitu narasumber tidak mau berlama-lama untuk diwawancarai. Dari penjelasannya teman-teman dari tadi, seperti teman-teman sharing bagaimana proses wawancaranya teman-teman, saya dapat simpulkan bahwa kualitas fasilitas pendidikan berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa di Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana.
Maka dari itu perbaikan fasilitas harus menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Oke, sekian podcast dari kami. Jadi harapannya kami itu Prodi Ilmu Administrasi Negara dapat memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak dan bisa menambahkan apa yang menjadi kekurangan dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, karena ini sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran dan motivasi dari mahasiswa. Sekian. Terima kasih sudah mampir. Bye.